Yesus memberikan contoh pada kita. Lepaskan kepentingan-kepentinganmu sehingga kamu siap dengan segala risiko cinta itu. Cinta kita masih cinta yang egois, berbeda dengan yang dialami oleh Yesus. Beranikah kita mencintai dengan cinta yang juga tulus, cinta yang tidak pernah mengharapkan balasan, cinta yang memang hanya untuk memberi saja, sehingga ketika kita mengalami penolakan, tidak ditanggapi, dikhianati, kita tetap tidak kapok untuk mencintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Para Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Allah menjanjikan bahwa Dia akan mengangkat Yesus putranya sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang membawa keselamatan. Terang itulah yang senantiasa bercahaya bagi kita, menuntun kita ketika kita berada di dalam kegelapan dosa kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami merayakan misteri sengsara putra-Mu, agar kami memperoleh buah pengampunannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, di sana dikisahkan bagaimana Yesus sudah tahu lebih dulu bahwa Dia akan mengalami pengkhianatan. Nah, saudara sekalian, pengalaman dikhianati adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Terlebih ketika kita tahu bahwa si pengkhianat adalah orang yang sangat dekat, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita percaya di dalam hidup kita ini. Semakin dekat, semakin kita cintai, semakin kita percaya orang yang mengkhianati kita itu, rasa sakit itu biasanya semakin kuat. Oleh sebab itu tidak jarang pengalaman dikhianati menjadi pengalaman yang sangat dramatis, yang membuat orang tidak bisa melepaskan dirinya dari pengalaman pahit itu. Lalu orang selalu penuh dengan kecurigaan, lalu orang itu akan kapok untuk mencintai, kapok untuk mempercayai orang lain. Yesus tentu sangat menyadari bahwa Dia juga sangat menyayangi murid-muridnya. Yesus sudah membina mereka dengan hidup bersama mereka, bukan hanya mengajar, tapi hidup bersama dengan ke-12 rasulnya. Dan Yesus tahu bahwa di antara murid-muridnya yang 12 yang paling dekat itu ada si pengkhianat. Dan Yesus juga sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal Dia. Itu pun juga sebetulnya sebuah pengkhianatan. Tetapi kalau kita lihat tadi, Yesus memiliki keberanian untuk menerima kenyataan pahit yang akan dialaminya, yaitu bahwa Dia akan dikhianati oleh murid-muridnya. Dan saudara sekalian, keberanian Yesus untuk menerima pengalaman pahit ini, menerima pengalaman yang menyakitkan inilah yang justru membuat Yesus berhasil menyelesaikan tugasnya di dunia. Kalau Yesus tidak memiliki keberanian itu, Dia akan mundur. Dan itu artinya rencana keselamatan Allah, misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus tidak akan terlaksana. Di sana kita lihat bagaimana Yesus tidak pernah menjadikan pengalamannya dikhianati sebagai pengalaman yang traumatis, yang membuat Yesus kapok untuk mencintai manusia, untuk memberikan kepercayaan kepada manusia. Karena nyatanya Yesus tetap mencintai manusia, bukan hanya murid-muridnya, tetapi kita. Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya, teristimewa kepada Petrus untuk memimpin kawanan dombanya. Ini membuktikan sekali lagi, Yesus tidak pernah trauma dengan pengalaman dikhianati. Dia tetap mencintai, walaupun cintanya sampai saat ini oleh kita seringkali mengalami penolakan, seringkali kita juga mengkhianati kepercayaan Yesus yang diserahkan kepada kita. Lalu yang bisa kita tanyakan, Yesus, kenapa Engkau memiliki keberanian seperti itu? Apa sebabnya? Bagiku, keberanian Yesus menerima kenyataan pahit ini, yang menyakitkan ini, justru karena Yesus tahu dan sadar
bahwa resiko untuk mencintai, resiko memberikan kepercayaan adalah pengkhianatan. Itu resiko yang tidak bisa dibuang. Tentu Yesus tidak mengharapkan itu, tetapi Yesus siap dengan resiko yang paling pahit itu. Itulah sebabnya ketika cinta itu ditolak, dikhianati, kepercayaannya dikhianati, Yesus tidak pernah menyesal, Yesus tidak pernah kapok. Resiko itu sudah disadari oleh Yesus sejak awal, sehingga dia menerima kenyataan itu, sehingga dia berani menghadapi kenyataan yang tidak enak itu. Yang diperjuangkan oleh Yesus itu sebetulnya kalau kita lihat hanya satu, mencintai dengan total. Alasan cinta itulah yang membuat Yesus tidak pernah kapok untuk mencintai kita, yang membuat Yesus selalu memberikan kembali kepercayaan pada kita. Saudara sekalian yang terkasih, kita sering berhadapan dengan pengalaman penderitaan, kemalangan, bahkan sakit hati akibat pengkhianatan. Kita mengalami apa yang dialami oleh Yesus, tetapi kita masih sering kali trauma menghadapi kenyataan pahit itu. Mari kita lihat, jangan-jangan di balik pengalaman yang kita katakan traumatis itu, yang membuat kita trauma itu, semua terjadi karena kita tidak siap untuk mencintai. Kita tidak siap menanggung resiko mencintai dan memberi kepercayaan. Sehingga akhirnya ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita kecewa, lalu kita mutung, kita kapok. Yesus memberikan contoh pada kita, lepaskan kepentingan-kepentinganmu sehingga kamu siap dengan segala risiko cinta itu. Cinta kita masih cinta yang egois, berbeda dengan yang dialami oleh Yesus. Beranikah kita mencintai dengan cinta yang juga tulus, cinta yang tidak pernah mengharapkan balasan, cinta yang memang hanya untuk memberi saja, sehingga ketika kita mengalami penolakan, tidak ditanggapi, dikhianati, kita tetap tidak kapok untuk mencintai. Saudara sekalian, hari suci sebentar lagi akan tiba. Itulah puncak pemberian diri Yesus, cinta yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Apakah kita berani sedikit saja untuk berjuang meneladani cinta yang tulus itu, untuk tidak kapok mencintai, untuk tidak pernah kapok menyerah walaupun kita punya pengalaman pahit dikhianati. Semoga Allah membantu kita. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu.
Marilah berdoa. Allah Bapa penuh belas kasih, semoga roti Ekaristi ini menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia dan memampukan kami mengalami persekutuan yang sempurna dengan-Mu dalam kehidupan abadi kelak. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Pergilah, kita semua diutus.